Halo semua, perkenalkan nama saya Corin. Di video kali ini kita akan membahas proyek kita, di mana di sini kita akan menerapkan beberapa hal yang baru, seperti kita menggunakan multi-layout, nested routing, autentikasi dengan API, dan juga menampilkan data user dari endpoint ke dalam bentuk tabel. Kita mulai, yang pertama itu adalah kita multi-layout. Jadi di sini itu kita akan menggunakan dua komponen layout yang berbeda. Yang pertama itu adalah komponen main layout, di mana layout ini adalah layout utama yang menampilkan sidebar dan header. Lalu ada yang kedua itu komponen out layout, yang di mana komponen out layout ini dia akan menampilkan halaman login, forgot, password, dan register. Sebelumnya itu, untuk di main layout ini, kita akan memindahkan file sidebar dan header yang sebelumnya ada di folder layouts. Kita pindahkan file sidebar dan header ini ke dalam folder components. Lalu di folder layouts ini, kita buat file baru dengan nama main layout JXX. Itu adalah dari tag div yang ada di main JXX sebelumnya, di mana di sini itu tag div ini adalah untuk bagian pemanggilan sidebar dan header. Jadi dari main JXX ini bisa kita pindahkan pemanggilan tag div-nya dan kita masukkan ke file main layout. Jadi di main layout ini, dia itu khusus untuk pemanggilan tag div, sidebar, dan header. Terus, kita tidak mengambil roots-nya itu, tetapi di sini kita menggantinya dengan outlet. Jadi outlet ini gunanya itu untuk menampilkan komponen halaman yang menjadi turunan dari root yang menggunakan layout ini sebagai pembungkusnya. Jadi di sini itu karena di file main layout itu hanya ada div, tag div, sidebar, dan header, maka di bagian file main JXX itu hanya akan ada menampilkan komponen roots. Kita lanjut yang kedua itu out layout. Jadi di sini kita membuat file baru di folder layouts. Di sini kita juga menggunakan yang namanya outlet, yang gunanya itu untuk merender chat root yang sesuai ketika layout ini digunakan. Jadi out layout ini digunakannya itu hanya di 3 halaman khusus, yaitu halaman login, forgot, dan register. Jadi di sini kita buat folder baru di folder page, yaitu dengan nama folder out. Di dalam folder out ini, kita buat 3 file yang kita sebut tadi, yaitu ada login, forgot, dan register. Mulai yang pertama itu adalah bagian loginnya. Jadi di bagian login ini kita akan menampilkan form sederhana yang dimana dia itu akan menampilkan input, email, dan password. Lanjut, yang kedua itu bagian forgot. Jadi di bagian forgot ini adalah halaman lupa password. Jadi ketika user lupa passwordnya, maka dia akan bisa membuka halaman ini. Dan di sini itu dia akan menampilkan form dengan inputannya itu satu, berupa email dan tombol submit. Jadi di sini itu user akan menginput email usernya dan dia akan ketika kita klik submit, dia akan menampilkan notifikasi yang akan mengirim ke emailnya dan akan meminta kita untuk membuat reset password yang baru. Kita lanjut, yang ketiga itu adalah halaman register, di mana tampilannya itu sederhana, yang di mana di sini kita membuat form dengan inputan email, terus ada password, dan konfirmasi password. Jadi di sini itu dia akan menyimpan data user baru, dan ketika kita submit, dia akan meredirect kita ke halaman login. Membuat 3 file itu, kita akan panggil di main JXX dengan menggunakan properti elemen outLayout, karena 3 file ini khusus menggunakan outLayout. Jadi di sini kita membuat root baru dengan properti elemennya itu outLayout sebagai pembungkusnya. Lalu kita buat root baru dengan add login, register, dan forgot. Jadi di sini kita import file out login, register, dan forgot yang ada di folder page bagian folder out. Kita menerapkan 3 root itu, kita bisa coba melihat hasilnya. Di sini kita akan mulai dengan login dulu. Di sini akan ditampilkan form sederhana, di mana di sini kita menginput email dan password. Terus di sini ada juga
ketika kita lupa password kita apa, kita bisa klik dan dia akan mengarahkan kita ke halaman forgot atau halaman lupa password. Yang dimana di sini sesuai yang kita bahas tadi, di mana tampilannya itu cuma ada satu inputan, yaitu inputan email. Di sini untuk user baru yang mau membuat akun, kita bisa klik di create account dan dia akan membawa kita ke halaman register. Jadi di sini user harus menginput emailnya, password, dan konfirmasi password. Dan ketika dia register dan berhasil, maka dia akan mengarahkan kita ke halaman login yang tadi. Lanjut, setelah kita membuat dua komponen layout baru, yaitu out layout dan main layout, kita lanjut, yaitu lazy loading di React. Jadi, di sini itu kita akan membuat lazy loading, di mana lazy loading ini adalah teknik pembuatan komponen React hanya saat dibutuhkan. Jadi, artinya itu komponen tidak akan dimuat saat kita awal buka website, tapi dia baru dimuat ketika user itu mengaksesnya. Jadi, di sini itu kita mulai dengan daemon JXX, di mana ketika kita yang mengimport file yang biasanya itu adalah import dashboard dengan memanggil lokasi file dashboard itu, kita ganti dengan const React lazy. Jadi di sini React lazy ini adalah penerapan yang dimana dia akan mengimport komponen secara dinamis hanya saat dibutuhkan. Jadi di sini tuh React lazy ini kita gunakan pada komponen yang jarang digunakan dan kita tidak perlu menerapkan di semua komponen, hanya di komponen tertentu saja. Terus kita sudah menerapkan React lazy, kita lanjut yang namanya loading. Jadi di sini kita membuat file baru di factor components, di mana bagian loading ini dia akan menampilkan tampilan animasi spin. Lanjut, setelah kita membuat lazy-nya, kita gunakan yang namanya komponen suspend. Jadi suspend ini adalah komponen bawaan dari React yang biasanya digunakan untuk komponen lazy tadi. Jadi ketika komponen sedang dimuat atau tampilannya itu belum siap, maka kita akan panggil suspend dengan menampilkan konten fallback. Lalu kita panggil file loading kita tadi, yang dimana isi file loading ini adalah animasi spinner dengan waktu sebentar saja, dan posisinya itu berada di luar router. Untuk melihat apakah loadingnya itu muncul atau tidak, kita bisa melakukan inspect pada halaman. Lalu di sini kita bisa mengubah network kita, yang dimana network kita itu akan kita pilih menjadi slow 4G. Jadi di sini tuh untuk memudahkan simulasi untuk melihat tampilan loading tadi ketika koneksinya itu lambat. Kita bisa coba ketika kita berpindah halaman, dari halaman dashboard ke halaman orders, maka akan ditampilkan komponen loading tadi di mana akan ada animasi spinner dalam waktu sebentar. Jadi ketika kita berpindah halaman, maka akan ditampilkannya komponen loading tadi. Selanjutnya itu kita bahas Login API. Di sini kita Login API ini juga akan menggunakan Axios dan fokusnya itu di file out login di folder out. Jadi di sini itu kita akan memanfaatkan public endpoint yaitu namanya dummy JSON users. Kita awali dengan menginstal package Axios. Lalu setelah kita install, kita bisa melakukan beberapa hal, yaitu di mana di sini kita membuat const navigate, di mana di sini dia akan berpindah halaman dari halaman ke halaman dashboard setelah login berhasil. Lalu ada loading, di mana di sini itu untuk menyimpan status dan mengontrol tampilan komponen loading. Terus untuk error itu untuk pesan kesalahan jika terjadi masalah. Dan ada juga data form untuk menyimpan nilai inputan username dan password. Dan handle change ini untuk mengupdate state ketika ada perubahan ketika inputan itu diubah. Kita lanjut, ada handle submit yang dimana di sini itu dia akan menghandle proses send data ke endpoint. Jadi di sini itu kita ada menggunakan prevent default digunakan agar formnya itu tidak reload halaman saat di submit. Lalu kita mengaktifkan juga state loading supaya kita bisa menampilkan animasi spinner tadi.
Lalu di sini kita manggil Axios tadi yang sudah kita install, yang dimana di sini itu dia akan mengirim data ke endpoint login API tadi, yaitu di sini dummy JSON user. Lalu data dikirim dalam bentuk username dan password sesuai dengan API-nya. Lalu jika dia berhasil, maka dia akan membawa kita ke halaman dashboard dan dia akan mengambil token dari user dan menyimpannya di local storage. Lalu jika pemeriksaan username dan password itu tidak sesuai, maka dia akan memanggil notifikasi error tadi dengan data message yaitu invalid username atau password. Ini untuk bagian email dan passwordnya, kita pastikan pemanggilan handle change dan data form tadi kita masukkan di email dan password. Coba menerapkan hasilnya di sini ketika kita buka halaman login dan kita gunakan salah satu data API yang ada di link itu dengan namanya Anylis. Terus kita login, maka dia akan berhasil masuk dan membawa kita ke halaman dashboard. Kita akan coba jika salah satu username atau passwordnya itu tidak sesuai. Di sini kita akan mengganti passwordnya itu dengan huruf lain. Maka di sini akan ada loading. Lalu di sini ada pemanggilan error karena passwordnya itu. Salah satu dari email atau password itu tidak sesuai dan kita akan menambahkan menu user di mana di sini dia akan menampilkan data dari API dan kita buat dalam bentuk tabel. Jadi di sini saja pembahasan kita tentang penerapan multi layout, nested routing, terus login dengan menggunakan API, menggunakan Axios di dalam proyek React kita. Jadi kita sudah membagi dua jenis layout, yaitu ada main layout dan out layout untuk halaman autentikasi, seperti login, register, dan forgot password. Kita sudah menerapkan juga fitur React loading dengan menggunakan React Resi dan juga suspend. Itu saja untuk di video kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.